Kusuma, guru IPA di SMPN 2 Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran siklus 1 dengan materi zat aditif makanan, submateri zat pengawet makanan dengan model pembelajaran project based learning. Kamera off. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk, kalau ada yang masuk, kalau ada yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, satu orang silakan pimpin berdoa. Regina? Oh ya, silakan, Gila. Baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita karena hari ini merupakan hari yang sangat spesial, kemudian di siang hari ini ya kondisi kita harus lebih semangat lagi. Ya, kita awali dengan tepuk semangat. Ya, kita awali dengan semangat pagi. Pagi, 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 Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, 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 Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Anandita Rayu hadir. Andika Pratama hadir. Arini hadir. Gladys hadir. Nah, untuk hari ini ya kita akan mempelajari salah satu topik ya yang ada kaitannya dengan makanan ya. Ya, nanti ini akan kita bahas ya. Jadi sebelum Bapak kemukakan topik yang akan kita pelajari. Nah, ini Bapak membawa ini apa ini? Salah. Ya, jelas dari bungkusnya salah. Dari bungkusnya salah. Kalau sudah seperti ini, salahnya bagaimana ini? Kalau sudah seperti ini, di bagaimana kan biasanya kalau sudah busuk seperti ini? Dibuang. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya nanti bahan ini atau buah ini tetap awet ya, secara lebih lama bisa kita konsumsi. Nah, itu topik akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, bagaimana kita bisa mengawetkan makanan ya. Dalam hal ini kita buah-buahan ya. Ya, ini jadi pengawetan makanan ya untuk topik kita hari ini. Kemudian nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika kita mengonsumsi buah seperti ini? Di perut. Kenapa bisa sakit perut? Oh, busuk. Kalau sudah busuk itu berarti biasanya ya banyak bakteri atau banyak kuman ya yang menyebabkan penyakit. Kemudian mana yang kamu kisi?
Hah? Yang A. Kenapa yang A? Masih bagus, masih segar. Ada yang pilih yang C? Nah, ada juga yang C. Ya, apa bedanya A dengan C? Masih fresh. Ya, yang C sudah diolah. Ya, diolah. Sudah tahu kalian pasti itu kalau dalam bentuk seperti itu. Sekarang ada yang memilih B? Tidak ada. Ya, dari bentuknya saja. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya bisa kalian lihat. Pertama, dapat mengetahui macam-macam zat yang dapat digunakan untuk mengawetkan buah-buahan. Jadi nanti kalian harus mengetahui ya zat apa saja yang dapat digunakan untuk mengawetkan makanan. Yang kedua, bisa kalian lihat ya, menganalisis pengaruh penambahan zat pengawet terhadap buah-buahan. Nah, sekarang silakan kalian siapkan HP-nya masing-masing. Nah, sekarang kalian Bapak berikan waktu tidak lama. Ini Bapak sudah buatkan soal untuk pretest. Silakan kalian ini saja untuk linknya. Nah, ya, silakan juga. Kalau yang masih kurang, kalau silakan ambil dulu. Cara kerja. Pakai bahasa kalian. Silakan. Kalau masih ragu-ragu bisa menggunakan pensil dulu. Satu orang saja sebetulnya, nanti Bapak minta hasilnya. Tandai nanti ditulis kelompok apa? Kelompoknya kelompok apa? Gunakan bahasa kalian, tapi gunakan bahasa ejaan yang baik ya. Ya, itu yang cara kerja cara kerja. Yang kemarin, yang ini. Ya, gitu. Romo tutup satu. Itu tadi supaya nanti kamu bacanya bisa sendiri.
Ya. Sok diskusikan apa yang kalian mau buat. Ada penilaian pelaksanaan dan penilaian hasil. Ya. Dan siapkan untuk kelompok yang ada. Awas, hati. Hati-hati ya, hati-hati untuk pekerjaannya. Kemudian itu silakan tandai berkasnya, mana kelompoknya, jangan sampai tertukar. Awas, hati-hati. Tadi kan sudah. Tadi mana itu? Jangan dibawa. Pengawet, 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 pengawet. Coba aja minta. Kalau pokoknya ini ya.
Oh, tidak sedap sama Nanti bahasannya. tapi dia pada nih masih ada ekspektasi tapi banyak kayak jadi gini aja mas lo masih sama kayak sedikit sih baiknya banyak tapi banyak mau kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kemarin pengamatan itu untuk mengetahui penggunaan zat aditif pada buah-buahan yang akan diawetkan. Pada saat praktek, alat dan bahan yang digunakan itu adalah wadah, pisau, sendok, panci, kompor, blender, buah kedondong, air, gula, garam, cuka, cabai. Nah, tambah-tambahnya itu yang pertama kita menyediakan air terlebih dahulu, kemudian buah kedondongnya menjadi beberapa bagian dan dimasuk ke masing-masing wadah. Pada wadah pertama itu buahnya dibiarkan di tempat terbuka. Pada wadah kedua buahnya direndam oleh air masak. Pada wadah ketiga itu direndam dengan ditambahkan pengawet yaitu cabai, setengah sendoknya gula pasir, 0,5 sendok makan cuka dan 0,5 garam. Kemudian setelah semuanya sudah beres, kita mengamati buah-buah hasil pengamatan. Pada perlakuan pertama, kedondong hanya didiamkan di tempat terbuka. Warna kedondong lama-lama jadi berubah hitam dan coklat. Teksturnya semakin lembek, berjamur, berair, dan baunya menjadi tidak sedap. Pada perlakuan kedua, kedondong direndam dengan air masak. Warna kedondong dan airnya menjadi berubah. Teksturnya jadi lembek dan beberapa bagian hancur walaupun masih ada tekstur kerasnya. Baunya jadi asam. Pada perlakuan ketiga, kedondong direndam dengan air masak yang ditambahkan pengawet. Warna kedondong tidak berubah, warna airnya sedikit memudar, wanginya tetap, teksturnya sedikit lembek, airnya sedikit berbulu. Silakan, kalau ada pertanyaan, ya silakan untuk kelompok manis. Dari hasil pengamatan tadi, di wadah kedua kan mengeluarkan buih ya. Itu kira-kira kenapa ya bisa mengeluarkan buih di air? Bisa jadi karena ada kandungan alami di buahnya atau pada buah tersebut terkandung zat kimia dan beberapa faktor lainnya. Sudah dijawab? Sudah. Oke, sekarang contoh selanjutnya.
tadi dijelasin di wadah pertama buahnya membusuk. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena suhu dan kelembapan, yang kedua karena paparan matahari, yang ketiga karena terkontaminasi. Terkontaminasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemanis akan mempresentasikan hasil pengamatan membuat buah. Lalu ini kemarin kita pas praktek kita tuh membuat manisan salak. Terus selain membuat manisan salak, kita juga membuat beberapa perbandingan mana hari ke-1 sudah bisa terlihat perbedaan dari tiga toples ini. Ini toples pertama, ini toples kedua, ini toples ketiga. Bisa kelihatan nggak perbedaannya? Nah, lebih detailnya bakal dijelasin sama Andika. Pada pengamatan hari kedua, setelah di toples pertama main busuk dan melakukan yang tidak sedap. Setelah di toples kedua menjadi sedikit lebih lembek dan baunya menyengat dari sebelumnya. Setelah di toples ketiga terlihat masih segar, tapi air rendaman sedikit lebih keruh. Itu pengamatan kami di hari kedua. Untuk hari ketiganya, ini bisa kelihatan kan perbedaannya dari hari sebelumnya. Boleh langsung dijelasin lebih detailnya sama Andika. Pada pengamatan hari ketiga, saat di toples pertama hampir seluruh buahnya busuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Saat di toples kedua mendapatkan perubahan tekstur menjadi lebih lembek dan mengeluarkan aroma yang tidak menyengat. Saat di toples ketiga masih terlihat segar, tetapi air mengaruh dan mengeluarkan aroma. Itu pengamatan kami di hari ketiga, dan ini pengamatan kami di hari keempat dan hari terakhir. Untuk detailnya boleh lanjut dijelaskan lagi sama Andika. Dari hasil pengamatan kami, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang mungkin asik buat didiskusikan. Jadi ada nggak pertanyaan yang mau bertanya? Boleh? Kan tadi dijelasin ya bahwa di toples ketiga tuh buah tidak mengalami pembusukan. Nah, dari hal itu mengapa hal itu terjadi? Jadi ini toples ketiga ya, bisa dilihat kalau buah tuh gak mengalami pembusukan. Itu dikarenakan buah dari toples ketiga itu udah ditambahin zat pengawetnya yang berupa gula. Jadi karena ada zat pengawetnya, si buah itu awet. Terus karena pada dasarnya pembusukan pada makanan itu emang sudah alami terjadi. Jadi mau sebanyak apapun zat pengawet yang ditambahkan pada suatu makanan, tentunya makanan itu juga akan tetap membusuk karena itu sudah alami. Pembusukan itu kayak siklus alami yang akan dialami oleh makanan. Ada lagi yang ingin bertanya? Terjawab sudah semuanya? Ya, jadi tadi pertanyaan pertama siapa? Nur Hanifah ya. Pertanyaan pertama apa tadi? Apa? Difusi, kemudian ada yang disebutkan osmosis. Cara kerjanya itu ya. Jadi zat pengaruhnya itu nanti bisa masuk ke dalam buah-buahan itu sendiri, kemudian nanti buah-buahan itu sendiri akan terbantu dengan mengurangi pertumbuhan organismenya, gitu ya. Ya, jadi kesimpulan yang pertama bahan pengawetnya yang bisa kita gunakan untuk buah-buahan ada gula, garam, dan nanti kita dalam bentuk produk yang lain, ya. Yang pertama tadi manisan, kemudian asinan. Kemudian cara kerjanya tadi bisa saja dengan cara difusi, artinya nanti si partikel gula atau dalam manisan itu nanti akan masuk ke jaringan buah-buahan. Kemudian nanti osmosis itu sendiri nanti keluarnya
air yang terkandung dalam buah, ya. Nah, itu pun sama di kursi maupun osmosis dia akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan. Ya, itu kesimpulannya. Kemudian kita refleksi sedikit. Jadi selama kita melaksanakan materi ini mulai dari awal ya perencanaan, kemudian pelaksanaan proyek, kemudian tadi sudah presentasi hasil. So, silakan kemukakan perasaan kalian ya, perasaan apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran itu sendiri. Ayo, satu orang, orang, ayo mungkin, ya. Aku jujur aja senang soalnya jadi banyak pengalaman baru. Soalnya juga kan pertama kali aku bikin manisan atau asinan. Ya. Nah, silakan dikerjakan untuk post testnya. Dua menit lagi. Ya sudah, silakan nanti dikirim. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bisa dipahami? Ya, jadi sekali lagi untuk materi ini dari awal mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan proyek, dan sampai tadi presentasi hasil proyek, hasil pengamatan. Mudah-mudahan mendapatkan apa yang kalian laksanakan, ya, menjadi bertambah ilmu kalian, ya, menambah pengalaman untuk kalian sendiri. Ya. Untuk menutup kegiatan hari ini, silakan untuk satu orang untuk memimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan kalian kembali ke